Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bakal diwawancarai untuk tugas ekonomi manajerial yang dibimbing oleh dosen Dr. Amir. Jadi di sini saya udah buat strukturnya nih. Tinggal nanti kalian bisa nambahin nih. Jadi pertanyaan pertama yang bakal kita wawancarai itu sejak kapan Bapak memulai berusaha? Nanti kita tanya nih, apa aja nih kendalanya Pak? Gitu kan. Terus yang kedua, memulai usaha karena hobi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi nanti kita tanya nih, apa emang ada pekerjaan lain, apa ini sampingan, nanti kita tanyain itu ya. Terus yang ketiga, berapa jumlah modal utama untuk memulai usaha ini? Kita tanya nih, berapa nih modal budgetnya untuk mengeluarkan usaha ini? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alin Khairunisa. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1 Ekonomi Manajerial. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Amir Tengku Ramli, SEMM. Untuk kelompok kami akan mewawancarai UMKM yang ada di sekitar kampus. Yuk ikutin teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fernando Muklis. Saya mewakili kelompok 1 Ekonomi Manajerial akan memenuhi tugas yang mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja. Tugasnya kan di sini kita wawancara untuk UMKM. Di samping saya sudah ada Bapak dengan siapa Pak namanya? Dadang. Bapak Dadang. Ya, langsung saja Pak. Di sini kan kita ada tugas kelompok buat mewawancarai masalah-masalah yang ada di UMKM. Langsung saja saya mau menanyakan pada Bapak, dari mulai ini aja, yang pertama, sejak kapan Bapak mulai berusaha gitu Pak? Saya mulai usaha di sini dari tahun 2007. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 12 tahun berarti ya? Kurang lebih 12 tahun Pak ya, 2007. Nah, lalu Bapak
memulai usaha ini hobi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ekonomi Bapak? Gimana Pak? Ya di samping bukan hobi ya sebenarnya ya kita namanya manusia hidup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak saya bisa tahu nih Pak, modal pertama buat memulai usaha ini itu berapa Pak ya? Modal utamanya waktu saya buka usaha ini dulu kan tahun 2007 kan masih harga-harga kan masih murah, nggak seperti sekarang. Sekarang kan semuanya udah serba naik ya. Waktu dulu kita sekitar kalau buat biaya itu modalnya sekitar 500 ribuan lah. Sekitar 500 ribuan Pak ya? Berarti kalau zaman sekarang mah kecil ya 150 ribu. Sekarang kecil. Kalau sekarang sekitar bisa sampai 700 sampai 1 jutaan kira-kira. Oke Pak, selanjutnya Pak, saya mau tanya cara yang efektif gitu Pak, buat Bapak meningkatkan kualitas dagang Bapak supaya konsumen itu nambah bermunculan membeli di dagangan Bapak, gimana caranya Bapak? Ya untuk pertama, yang paling pertama itu murah. Yang kedua kebersihannya, dan yang ketiga untuk pelayanannya. Pelayanannya ya kita sama konsumen ya harus ramah. Gitu. Oke. Nah, ada kendala gak Pak? Misalkan dari apa gitu kalau kendalanya? Kalau seperti kendala, ya namanya ya kita nikmatin saja lah. Ada kendala kecil-kecil itu dianggap nggak ada kendala lah. Biasa ya, serba-serbinya ya. Oke. Contohnya misalnya apa gitu? Ya paling apa ya paling buat sesama teman aja harus menjaga kebersihan. Ya kendalanya itu aja udah. Menjaga kalau masalah bayar kantin sih udah itu nggak masalah deh. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin kan kita sudah mewawancarai Pak Dadang, salah satu punya yang UMKM di kantin Alijiri 2 itu. Nah, kemarin kan sekarang Pak Dadang mau nanya nih ke teman Sipa, menurut Sipa sendiri efisiensi itu pengertiannya apa ya? Menurut Siva, efisiensi itu kayak ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya. Nah, dari situ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan tuh bisa terwujud. Kayak kemarin kita udah wawancara ya ke UMKM. Nah, di situ bisa ketahuan besar kecilnya biaya, kendala-kendalanya, sama kayak pelayanannya juga. Iya. Nah, kan kemarin kita udah nanya ke bapaknya, usaha ini karena bapak hobi atau untuk kebutuhan. Bapak jawab buat kebutuhan ya kan. Nah, dari pandangan Ayu sendiri, kira-kira nih buat rumusan masalah ini kita baiknya gimana gitu ya? Ya, emang Bapak Dadang ini kemarin bilang karena bukan karena hobi usaha ini, tapi karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya emang benar sih, usaha itu bukan hanya karena hobi atau keinginan, tapi karena bisa aja kebutuhan untuk memenuhi keluarga, anaknya gitu. Mungkin kayak gitu aja sih. Gitu Ya. Nah, sekarang nih, dan kemarin juga kalau nggak salah ditanyain tentang modal gitu kan. Kan bapak itu dulu usaha tahun 2007 dan modalnya pun cukup, kalau zaman sekarang tuh kecil 500.000. Nah sekarang untuk kalau mendapat dana sendiri ya, buat kita nih tugas baiknya gimana gitu buat pada Dadang tersebut? Kalau menurut saya pada tahun 2007 500.000. Pada tahun 2007 perekonomian saat itu sangat murah, seimbang gitu. Kalau dibandingkan sekarang Jauh lebih mahal sih kalau tahun jauh sekarang. lebih mahal. Bisa nyampe 1 juta kalau tahun sekarang. 1.100.000. Ya, itu. Buat modal gitu. Iya. Awalnya aja. Nah kan kemarin juga ditanya kendala-kendala, kata Pak Dadang kendala kecil katanya. Iya. Cuma emang ada aja kendala setiap harinya.
dari kebersihan, Kayak tempat buat sewa gitu kan. Konsumennya juga kurang ramah sih. Konsumennya. Nah, sekarang kita cari cara mungkin yang efektif untuk meningkatkan konsumen itu agar UMKM itu lebih ramai lagi, Padadang juga bisa lebih lama lagi di situ. Kita ini apa ya istilahnya? Coba meningkatkan pelayanan, lebih ramah lagi pada konsumen. makanannya, Harganya harganya juga harus lebih murah. tapi rasa tetap Iya. sama gitu. Udah, itu aja paling. Udah gitu aja mungkin ya Iya. buat UMKM Padadang itu Iya. yang ada di RJ 2.